Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita coba membahas tentang aplikasi yang diberikan oleh Google secara gratis untuk komunikasi antara guru sama murid. Jadi untuk kasus-kasus seperti yang sekarang ini sedang merebak di mana kontak fisik tidak memungkinkan karena penyebaran virus corona, maka kelas-kelas online banyak sekali diselenggarakan oleh beberapa institusi pendidikan. Google Classroom merupakan salah satu alternatif karena dengan Google Classroom rekan-rekan semua dapat mengendalikan kelas dari jarak jauh, tidak bertatap muka. Kita akan mempelajari berbagai fitur yang memungkinkan komunikasi antara guru dan murid dalam lingkup akademik dapat diselenggarakan dengan lebih efektif karena beberapa pengaturan memungkinkan berjalannya aktivitas ini secara tertib. Misalnya, pengumpulan tugas itu bisa kita set agar tepat waktu. Karena kalau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, otomatis Google akan memberikan stamp atau cap bahwa tugas yang dikumpulkan itu sudah terlambat. Di samping itu kita bisa melakukan penjadwalan kapan satu materi itu harus di-deliver atau dipublish ke siswa kita. Kita juga bisa mengetahui bagaimana siswa mengerjakan tugas. Kemudian pada saat itu kita kasih nilai untuk kita kembalikan ke mereka. Kita bisa membuat satu quiz dengan beragam kemungkinan jawaban dan itu bisa dilakukan koreksi secara otomatis maupun secara manual dan nilai segera bisa kita kembalikan ke siswa kita atau murid kita sehingga prosesnya menjadi lebih transparan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba masuk pada aplikasi Classroom. Syarat utamanya adalah teman-teman harus mempunyai email berbasis Google Email. Ada berbagai macam skema Google Email, misalnya yang diberikan untuk kampus atau sekolah, yang dalam hal ini menjadi format education. Kemudian ada yang gratisan, yang kita bisa mendaftar sendiri, lalu mendapatkan email at gmail.com, maupun yang berbasis untuk bisnis, di mana email kita merupakan email yang eh, berada dalam domain perusahaan atau kantor kita, misalnya at kantor.com. Nah, masing-masing skema ini ternyata di dalam Google Classroom tidak bisa disatukan. Misalnya, seorang teacher, seorang guru, seorang dosen memiliki email berbasis Google Edu, misalnya at nama universitas.ac.id, lalu membuat classroom dan berharap dengan membagikan kode classroom itu siswanya atau mahasiswanya bisa bergabung ke dalam classroom tersebut. Kalau siswa itu menggunakan skema yang sama, yaitu universitas.ac.id, maka dia bisa terhubung dalam classroom. Tetapi apabila mereka menggunakan skema yang berbeda, ini belum bisa diadopsi di Google Classroom. Berharap moga-moga nanti ke depan bisa terintegrasi. Baik, kita akan coba masuk ke Google Classroom untuk mengetahui sekilas tentang info. Tadi syarat utamanya adalah memiliki email. Kita akan menggunakan yang versi Gmail. Dengan demikian, maka siswa yang terdaftar juga harus berbasis email Gmail. Saya sudah masuk ke lingkup email saya.
Jadi Google ini basisnya adalah email, dari email ini bisa kemana-mana. Saya berada di beranda akun Google. Kita bisa lihat ada susunan matrik titik-titik di mana kalau kita akses ke sana, maka kita akan mendapatkan berbagai macam aplikasi yang kita bisa pakai. Ini aplikasi miliknya Google. Kita lihat bagian bawah itu ada Classroom. Kita sebenarnya bisa menambahkan yang lain-lain. Kita masuk ke Classroom. Ini saya masuk Classroom dengan menggunakan email Gmail. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya menggunakan email @gmail.com. Ini adalah mata kuliah yang saya selenggarakan dan terlihat di sini berapa banyak mahasiswa yang tergabung dalam kelas yang saya selenggarakan. Misalnya salah satu contohnya adalah saya mengasuh mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini ada 36 siswa. Saya bisa ngecek siswanya siapa saja. Seperti ini, saya klik, kemudian saya open di tab yang lain. Nah, saya bisa melihat saya sebagai guru, kemudian ini daftar siswa saya. Siswa-siswa ini bisa saya akses untuk misalnya saya kirimin email secara pribadi. Atau saya juga bisa akses seluruh siswa saya masuk ke dalam forum. Misalnya ini saya ternyata pada satu hari saya tidak bisa masuk. Saya bisa memberikan pengumuman lalu dalam hal ini mahasiswa saya, mereka secara langsung mendapatkan pemberitahuan dari aplikasi ini. Tugas-tugas bisa saya berikan di sini. Ini kalau kita lihat ini topik-topik yang kita selenggarakan dari 1 sampai 14 dan masing-masing memiliki materi-materi yang saya bagikan. Kemudian saya bisa melihat gradebook atau nilai dari siswa saya ketika saya memberikan satu quiz. Ya, kita bisa melihat di sini. Ini nama-namanya, kemudian ini tugas yang mereka harus kumpulkan. Kita kembali ke kelas organisasi. Salah satu contohnya, kelas ini memunculkan kode. Nah, kode inilah yang nanti bisa dibagi. Kita bisa copy dengan mengklik ini. Ya, klik, kemudian kita bisa copy. Copy biasa aja. Kita bisa bagikan ke siswa kita. Ini biasanya kalau diperbesar seperti ini gunanya untuk tampilan di layar proyektor digital. Nah, kalau ada kode seperti ini di lain pihak, saya yang memiliki akun Gmail bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke kelas tersebut. Saya bisa gabung ke kelas, kemudian kode saya masukkan ke sini, lalu saya klik gabung, maka saya bisa mengikuti kelas yang tadi diselenggarakan. Nah, ini kelas-kelas yang saya ikuti, kelas yang baru saja saya ikuti. Forum dan sebagainya saya tidak ketinggalan semua, cuma saya mendaftarnya lebih akhir daripada anggota kelas. Jadi ini beberapa tugas ya. Beberapa tugas mungkin sudah kalau daluarsa karena ini ada tenggat waktunya. Dan kalau kita melihat tugas saya, apa saja yang harus saya kerjakan? Ada di sini. Tapi ya sekali lagi karena saya masuknya di akhir, maka dalam hal ini saya terlambat. Tidak ada tugas untuk saya karena sudah terlambat. Nah, ini kira-kira lingkungan kerja dari Google Classroom.
pada materi-materi berikutnya, nanti kita akan membahas bagaimana kita meng-create kelas, kemudian mengatur materi-materi, membuat kuis dan sebagainya, termasuk juga bagaimana dari sisi siswa itu melihat materi-materi yang kita bagikan, termasuk juga tugas-tugas yang kita bagikan. Demikian untuk pengenalan Google Classroom. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi berikutnya.